semuanya, saya Syara Waziratu Zahra. Saya Muhammad Taufik Afriza. Kami dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Tahukah kalian, wilayah pesisir global saat ini menghadapi krisis iklim akibat kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrim. Di Pantura, kondisi tersebut semakin diperparah oleh land subsidence yang mencapai 10-15 cm per tahun. Sementara kenaikan muka air laut berkisar 4,3 sampai 4,8 mm per tahun. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah alluvial muda yang mengalami pelampatan serta eksploitasi air tanah yang berlangsung secara masif. Akibatnya, sekitar 40% penduduk DKI Jakarta masih bergantung pada air tanah. Sementara di Sayung, Demak, penurunan muka tanah telah menyebabkan sebanyak 1.200,52 hektar daratan tergenang banjir permanen pada tahun 2023. Di sisi lain, Tokyo dan Shanghai itu sebenarnya telah berhasil menekan laju penurunan muka tanah melalui pengolahan air tanah yang ketat. Sementara itu, upaya mitigasi di Pantura masih didominasi pembangunan infrastruktur yang keras, seperti Giant Sea Wall yang cenderung bersifat reaktif dan belum mampu untuk mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya. Di tengah kondisi pesisir Pantura yang semakin rentan terhadap banjirop dan penurunan muka tanah, kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan tanggul atau infrastruktur keras sebagai solusi utama. Kita membutuhkan pendekatan yang mampu beradaptasi dengan dinamika alam sekaligus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Disinilah ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami yang mampu meredam energi gelombang dan mengurangi abrasi pantai. Juga menjadi penyerap karbon biru yang sangat efektif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Sayangnya, luas hutan mangrove terus berkurang akibat alih fungsi lahan, sehingga kemampuan perlindungan alami kawasan pesisir pun ikut menurun. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengusulkan konsep Pantura Resilient, yaitu kawasan amphibious smart settlement yang mengintegrasikan rumah amfibi, sabuk mangrove, energi terbarukan, serta sistem desalinasi air laut dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Untuk konsepnya, stabilitas rumah amfibi bergantung pada sistem void pile yang mengendalikan pergerakan horizon akibat gelombang, arus, dan angin. Beban lateral dihitung menggunakan persamaan horizon untuk memastikan kekuatan struktur, sedangkan tiang pancang ditanam hingga lapisan tanah keras pada kedalaman sekitar 18-25 meter agar tetap stabil di atas tanah lunak Pantura. Sambungan menggunakan electromechanical guide ring untuk meredam getaran dan mengurangi kelelahan material. Selain meningkatkan keamanan struktur, sistem apung juga mengurangi beban pada tanah sehingga membantu memperlambat lajuran subsidence. Konsep ini mendukung ketahanan pesisir melalui integrasi sabuk mangrove, desalinasi air laut, dan energi terbarukan. Mangrove berfungsi untuk meredam gelombang serta meningkatkan akresi sedimen. Sementara itu, sistem desalinasi menggantikan penggunaan air tanah, adapun kebutuhan energi dipenuhi oleh PTLS dan PLTB, sehingga mengurangi emisi karbon dan menciptakan kawasan hunian pesisir yang jauh lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Kami merancang master plan menggunakan pola radial terdesentralisasi yang terinspirasi dari tata ruang Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana hunian didirikan mengelilingi ruang terbuka hijau, sehingga menciptakan sirkulasi udara yang lebih optimal, vegetasi terjaga, dan interaksi sosial masyarakat yang lebih terbuka. Tak hanya itu, sekeliling kawasan juga dibangun sabuk mangrove sebagai pelindung alami gelombang dan abrasi. Rumah amfibi inilah yang menjadi inti inovasi kami dengan memanfaatkan prinsip gaya apung, sehingga ketika terjadi perubahan muka air laut, infrastruktur rumah dapat beradaptasi tanpa kehilangan stabilitas. Seluruh utilitas, mulai dari air bersih, sanitasi, hingga jaringan listrik, menggunakan sistem perpipaan yang fleksibel agar tetap berfungsi ketika terjadi banjirop. Untuk mendukung kemandirian kawasan, kami menggunakan kombinasi panel surya dan pembangkit listrik tenaga bayu. Sedangkan kebutuhan air bersih berasal dari sistem desalinasi air laut. Desalinasi ini sangat penting karena dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pengambilan air tanah, yang selama ini menjadi salah satu land subsidence di Pantura. Seluruh sistem dipantau melalui sensor berbasis Internet of Things atau IoT yang memberikan informasi secara real-time mengenai kondisi energi, produksi air bersih, hingga ketinggian muka air. Dengan inovasi ini, kami ingin menciptakan lingkungan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan global. Dikat paling dikat. Apa?